Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Di mana saat ini yaitu merupakan bulan budaya dan kebangsaan. Dan tema umum untuk bulan budaya dan kebangsaan tahun 2020 adalah Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi bangsa Indonesia. Dan bacaan kita yaitu dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 25. Dan untuk saat ini tidak kita baca karena bacaan cukup panjang, dan saya percaya Bapak Ibu telah membacanya sebelum pelaksanaan pemahaman Alkitab ini. Dan juga dalam akhir pemahaman Alkitab kita nanti akan kita adakan pendadaran, di mana kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan, yaitu pada tanggal 16 Agustus, di mana akan dilayani di gereja. Demikian juga Bapak Ibu yang karena kondisi tidak dapat datang di gereja, maka pelayanan sakramen akan dilayankan secara online melalui peribadatan yang diselenggarakan oleh pendeta-pendeta se-Plasis Magelang. Oleh karena itu, mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam pembahasan pemahaman Alkitab kita pada saat ini, kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah dan kasih-Mu kami senantiasa dalam damai sejahtera. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membahas firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menuntun dan menyertai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami bahas pada saat ini, dan menerapkan dalam kehidupan kami, yaitu mampu menjadi orang yang tenang dan bijaksana, sekalipun sedang dalam kesulitan. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu kami pada saat ini di dalam anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tema pemahaman Alkitab pada saat ini yaitu tetap tenang sekalipun dalam himpitan. Dan tujuan dari pemahaman Alkitab pada sore hari ini yaitu supaya jemaat dapat tetap
tetap bijaksana ketika menghadapi situasi yang berat. Bacaan kita mengisahkan, yaitu peristiwa yang dilatar belakangi kisah Daud yang melarikan diri dari Saul karena Saul membenci dan terus menyerang Daud. Ketika Daud mendapati kenyataan bahwa Saul terus berupaya untuk membunuhnya, sekalipun Daud sendiri telah berulang kali ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Pada akhirnya Daud memohon perlindungan Akhis, salah satu penguasa di Filistin. Akhis pun menerima Daud. Bahkan Akhis memberikan salah satu daerah yang bernama Siklag. Daud tinggal bersama 600 pengikutnya dan keluarga besar mereka. Pada suatu kali, Daud diajak oleh Akhis untuk berperang melawan orang Israel. Tetapi hal tersebut tidak diterima oleh panglima orang Filistin. Panglima perang Filistin khawatir jika di saat medan perang Daud justru berbalik melawan mereka. Tetapi ketika Daud dan 600 pengikutnya kembali ke Siklag, yaitu saat Daud diminta untuk pulang dan tidak mengikuti perang, mereka mendapati kenyataan yang sangat memprihatinkan. Yang pertama, Siklag telah dikalahkan dan dibakar habis oleh orang Amalek. Yang kedua, istri-istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Maka Daud mengalami kesedihan yang mendalam. Kesedihan itu ditambah para pengikutnya, yaitu 600 orang, akan membunuh Daud dengan melempari batu. Daud dalam kesedihan yang begitu mendalam. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Solusi apa yang terbaik? Yang ketiga, memanusiakan dan memberdayakan pengikutnya. Dan beberapa poin yang lain. Hal apa yang membuat Daud tetap tenang dan bijaksana? Yang pertama, yaitu karena Daud memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud memiliki sifat empati yang baik. Yang ketiga, sebagai pemimpin, Daud sangat mengetahui kapasitas dan kompetensi para pengikutnya. Dan yang keempat, Daud memberi ruang bagi pengikutnya untuk menunjukkan kreativitas dan potensinya. Dan tentu Bapak Ibu telah membaca dari materi tertulis yang sudah saya share. Nah, oleh karena itu kita langsung masuk pada pertanyaan.
Nah, pertanyaan yang pertama yang perlu kita diskusikan yaitu, pernahkah saudara ada dalam situasi terjepit sebagaimana ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga? Mohon dijelaskan. Yang kedua, jika saudara pernah mengalami situasi seperti di atas, yaitu sudah jatuh tertimpa tangga pula, maka pertanyaan yang ketiga, sikap-sikap seperti apa yang biasanya saudara perlihatkan dalam situasi tersebut? Yang keempat, apa yang akan terjadi dengan hidup saudara jika sikap-sikap seperti jawaban nomor 2A itu yang terus saudara lakukan? Yang kelima, menurut saudara, adakah tokoh di negeri kita yang memiliki kualitas kepemimpinan sebagaimana Daud? Mohon dijelaskan. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, ini hanya pilihan, boleh tidak perlu kita jawab. Lebih baik kita melihat pada kondisi diri kita sendiri daripada menilai orang lain. Dan pertanyaan yang keenam, menurut saudara, kualitas kepemimpinan Daud seperti apakah yang akan saudara adopsi dalam kehidupan saudara? Nah, kita akan secara singkat membahas pertanyaan-pertanyaan ini, karena untuk selanjutnya kita akan masuk juga dalam pendadaran persiapan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 16 Agustus, hari Minggu, kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Baik pelayanan sakramen perjamuan yang diselenggarakan secara online di rumah, demikian juga di gereja. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu mempersiapkan diri, menguji diri dalam mengikuti sakramen perjamuan. Apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh? Ataukah ada sesuatu yang menghambat kita untuk tidak ikut sakramen perjamuan? Oleh karena itu, mari kita merenungkan sejenak dengan pertanyaan-pertanyaan untuk pengujian diri kita. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dalam kondisi dosa, sehingga kita membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Dan yang ketiga, apakah kita akan menjalani hidup seturut dengan firman Tuhan Allah? Keempat, apakah kita akan menjalani hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita? Hidup penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus,
untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan umat manusia. Dan kami senantiasa merespon anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan senantiasa memelihara iman kami dengan mengikuti sakramen perjamuan. Berkati segala persiapan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti sakramen perjamuan dan kami senantiasa hidup di dalam syukur kepada Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.